Di sini ada kutipan sangat menarik, yang layak kita baca kembali. Ini kutipan yang bukan berasal dari sumber Adventist, pada zaman Ellen White. Ini berasal American Biographical History, of Eminent and Self-Made Men. Dari negara bagian Michigan. 3 Red Congressional District, halaman 108. Jadi ini sumber sekuler, yang menuliskan mengenai Ellen G. White. Dikatakan, sebagai seorang pembicara, Nyonya White, merupakan salah satu dari sejumlah kaum perempuan yang paling sukses. Yang menjadi terkenal sebagai penceramah di negeri ini selama 20 tahun terakhir. Pemakaian yang terus-menerus telah menguatkan organ vokalnya. Telah menyebabkan suaranya dalam, istimewa dan berkuasa. Nah, Martin, pengalaman saya, pemakaian suara yang terus-menerus, membuat kita serak. Benar sekali. Nah, lihat saja diri Anda, bagaimana Anda berjuang ketika memiliki begitu banyak undangan seminar. Suara Anda menjadi hilang. Tetapi di sini merupakan hal yang amat berbeda. Nah, saya juga mesti mengatakan, kadang-kadang Anda tidak memiliki suara, tetapi ketika Anda mesti berbicara, ada suara. Benar. Ya, memang Anda bisa melatih suara Anda, berbicara dengan benar, dan belajar semua hal ini. Tetapi ada hal berbeda untuk Ellen G. White. Kita lanjut, kejelasan dan kekuatan artikulasinya begitu hebat. Sehingga ketika berbicara di tempat terbuka, ia sering terdengar jelas pada jarak 1 mil. Martin, itu sungguh luar biasa. Ketika berbicara di tempat terbuka, suaranya bisa terdengar hingga jarak 1 mil. Bahasa yang dipakai meskipun sederhana, selalu penuh kuasa. Ketika mendapat inspirasi mengenai topik pembicaraannya, dia sangat fasih berbicara. Menawan perhatian halayak terbesar dari para pendengarnya, selama berjam-jam, tanpa adanya tanda-tanda tidak sabar atau keletihan. Martin, Ellen White adalah seorang wanita lemah, yang bertubuh pendek dan suka sakit-sakitan. Nah, pada masa itu belum ada speaker atau amplifier. Materi yang disampaikan dalam ceramahnya, selalu topik yang praktis. Khususnya mengenai tugas-tugas di sekitar keluarga, pendidikan keagamaan anak-anak, pertarakan, dan topik kekeluargaan. Dalam ceramah KKR, Ellen White senantiasa menjadi pembicara paling efektif. Ia sering berbicara di hadapan banyak hadirin, di kota-kota besar. Membawakan tema-tema favorit, dan senantiasa disambut hangat. Di dalam satu kesempatan, di Massachusetts, 20.000 orang mendengarkan Ellen White, dengan perhatian penuh, lebih 1 jam lamanya. Martin, berbicara kepada halayak berjumlah 20.000 orang. Di suatu tempat terbuka, karena tidak ada aula yang bisa memuat 20.000 orang. Dan bisa terdengar dari jarak 1 mil, bukankah itu suatu mukjizat? Jelas sekali. Ini pasti dari Allah. Allah yang menolong yang memampukannya. Hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Jadi suaranya menggema ke seluruh pendengar. Dan kadang-kadang, Ellen White mesti berbicara, melawan penentangan, dengan orang-orang yang berteriak. Dan suaranya akan terdengar kepada semua orang. Dan semua orang bisa dengan jelas mendengarkan Ellen White, meskipun ada suara-suara yang menentangnya. Lalu, tentunya ada banyak kutipan mengenai karakter Ellen White. Dan kehidupannya, dan lain-lain. Tetapi ini hanya sekedar contoh, adanya kuasa supranatural. Dan ini pasti dari Allah, atau dari iblis. Dan hanya ada satu cara menyelidikinya. Apakah ini selaras dengan firman? Benar. Nah, Martin, jika ini memang berasal dari Allah, maka ada akibat, jika kita menolaknya. Baiklah, mari kita ke pernyataan tadi. Tentunya jika itu berasal dari Tuhan, saya tidak tahu apa lagi yang bisa kita lakukan. Untuk mencoba dan benar-benar membuat orang mengerti bahwa itu berasal dari Tuhan. Benar, bukti puding itu enak, jika kita memakannya. Kita memakannya. Jika Anda ingin membantahnya, berarti Anda belum membaca. Pastilah Anda belum membacanya. Baik, jadi apa akibatnya? Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita,
tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Matius 23 ayat 30. Pada saat yang bersamaan, mereka berencana membunuh Yesus. Ini mestinya membukakan mata kita kepada kuasa setan, untuk menyesatkan pikiran, dan berbalik dari terang kebenaran. Banyak yang heran akan butanya orang-orang Yahudi, dalam menolak Kristus. Jika kami telah hidup di zaman mereka, kami tidak akan turut dalam kesalahan menolak Juru Selamat. Tetapi ketika penurutan kepada Allah, meminta penyangkalan diri dan kerendahan hati, orang-orang ini menolak penurutan. Mereka menunjukkan roh yang sama, seperti orang-orang Farisi. Ambil saja penganiayaan di zaman abad pertengahan. Allah sudah menunjukkan di dalam firman-Nya. Mereka juga membaca firman. Dan hasilnya, mereka disiksa dan dianiaya sampai mati. Sama saja. Dan jika melangkah lebih lanjut, adanya orang-orang yang mereformasi dan umat-umat Allah yang keluar daripadanya juga mulai melakukan penganiayaan kepada orang lain. Jadi sama, mereka juga tidak melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Segera adanya orang yang memiliki terang baru, mereka melekat kepada terang lama. Jadi, dalam banyak kesempatan, kesaksian diterima sepenuhnya. Dosa-dosa dan pemanjaan diri dipatahkan. Dan reformasi dimulai yang selaras dengan terang yang Allah berikan. Dalam kasus-kasus lain, pemanjaan dosa disenangi. Kesaksian-kesaksian ditolak, dan banyak alasan yang tidak benar, disajikan kepada orang-orang. Sebagai alasan untuk menolak menerimanya. Alasan yang sesungguhnya, tidaklah diberikan. Ini hanya sekedar kekurangan semangat moral. Suatu kehendak, diperkuat dan dikendalikan oleh Roh Allah, untuk meninggalkan kebiasaan yang merugikan. Garis mendasarnya, adalah rencana setan guna melemahkan iman umat-umat Allah kepada kesaksian. Setan tahu cara melancarkan serangan. Setan bekerja dalam pikiran, untuk menimbulkan kecemburuan, rasa tidak puas kepada pimpinan pekerjaan. Karunia kemudian dipertanyakan, dan tentu saja, mereka hanya memiliki bobot ringan dan instruksi yang diberikan melalui penglihatan, kemudian tidak dipatuhi. Kemudian, diikuti oleh keraguan dalam poin-poin vital iman kita. Tiang-tiang dari posisi kita, kemudian keraguan kepada kitab suci. Dan yang akhirnya, berbaris menuju kepada kebinasaan. Ketika kesaksian, yang dulunya dipercayai, sekarang diragukan dan ditinggalkan. Setan tahu, bahwa orang-orang yang tertipu, tidak hanya berhenti sampai di sini. Setan menggandakan upayanya, lalu melancarkan pemberontakan terbuka, yang tidak bisa disembuhkan, dan berakhir dalam kebinasaan. Ini sungguh suatu keadaan yang menyedihkan. Benar. Selanjutnya, dengan menaruh keraguan dan ketidakpercayaan kepada firman Allah, dan dengan meninggikan perasaan tidak percaya dan kecemburuan, mereka sedang menyiapkan diri mereka sendiri untuk penyesatan sepenuhnya. Mereka bangkit dengan perasaan pahit, kepada orang-orang yang berani mengatakan kesalahan mereka dan menemplak dosa-dosa mereka. Bukan hanya terang-terangan menolak kesaksian, juga yang meninggikan keraguan-raguan untuk hal itu, yang berada dalam posisi berbahaya. Mengabaikan terang, berarti menolak terang. Ini sungguh menakutkan, Martin. Apakah bisa termasuk, orang yang menunda menerima terang, adalah sama seperti menolak terang? Tuhan masih memberi saya waktu, melakukan hal ini, hal itu. Jika Anda tahu, adanya sesuatu hal yang salah, perbaiki. Ketika mereka datang kepada Firaun dan bertanya, kapan saya mesti menanyai Tuhan untuk menghilangkan kutuk ini? Dia berkata, besok. Dia ingin menambahkan 1 hari dengan malapetaka. Mengapa tidak sekarang? Jika Anda tidak meyakini kesaksian, maka Anda akan menjauhi kebenaran Alkitab. Martin, ini sangat serius. Saya sangat khawatir, banyaknya orang yang mengambil sikap menanyakan dan meragukan, dan dalam kesesakan saya untuk jiwa kalian, saya ingin memperingatkan. Berapa banyak yang akan memberikan perhatian kepada peringatan? Banyak yang telah meninggalkan kebenaran, menyatakan alasan langkah mereka, adalah karena mereka tidak setia kepada kesaksian. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah mereka akan menyerahkan berhala mereka, yang dikutuk Allah? Sehingga mereka akan terus dalam langkah salah mereka dalam pemanjaan diri, dan menolak terang yang Allah telah berikan. Yang menempelak hal-hal yang mereka sukai. Pertanyaan yang mesti dijawab mereka, adalah, apakah saya mesti menyangkali diri saya sendiri, dan menerima kesaksian dari Allah,
yang menempelak dosa-dosa saya? Ataukah mesti saya menolak kesaksian, karena menempelak dosa-dosa saya? Martin, saya bertanya-tanya, berapa banyak orang yang menyukai hal ini? Saya pikir, mereka tidak akan membacanya. Masalahnya, ketika Anda mengetahui sesuatu. Misalnya, jika Anda tahu sebuah buku yang akan memberitahukan kesalahan Anda. Seberapa besar pengaruhnya, seperti yang engkau katakan, jika Anda tidak memiliki sikap seperti yang istri Anda miliki? Atau malah seperti sikap yang Anda biasa miliki? Maka apakah Anda akan mengambil buku itu dan membacanya? Nah, ketika saya mengambil buku The Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, dan membacanya dan saya diubahkan. Ya bagus, sedangkan istri saya mengambil buku Conscious on Diet and Food. Anda lihat, dua buku itu ditulis dan diberi instruksi oleh Allah yang sama, Allah yang penuh kasih. Benar, bisa saja istri saya itu mendapat manfaat besar dari membaca buku Kerinduan Segala Zaman, seperti yang saya alami. Tetapi saya tidak bisa mengambil cara kebalikannya. Jadi Tuhan berkata bahwa Anda membaca yang satu, istri Anda membaca yang lainnya. Istri saya itu akan membuat saya kesal, hingga berseru, berikan kepadaku, bukumu itu. Karena jika Anda semakin membaca tabiat Allah yang ada di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, maka semakin Anda merasa penasaran. Dan itu sama seperti Martin Luther, yang menemukan belas kasihan dan keadilan yang saling bertemu. Itu hampir sama dengan ini. Jadi Allah dalam belas kasihannya, berkata, bacalah buku Kerinduan Segala Zaman. Dari pengarang yang sama, Ellen White, barulah membaca buku Conscious on Diet and Food. Dan barulah saya menyetujuinya. Baiklah, sekarang membahas pengabaian kesaksian. Bukan hanya orang-orang yang secara terbuka menolak kesaksian, atau yang meninggikan keraguan-raguan, yang berada di daerah berbahaya. Mengabaikan terang, artinya menolak terang. Adanya dari kalian dalam kata-kata, mengakui tempelakan. Tetapi di dalam hati Anda tetap tidak menerimanya. Anda masih hidup seperti yang sebelumnya. Semakin tidak terkesan kepada pengaruh roh Allah. Dan menjadi semakin dibutakan. Berkurangnya hikmat, berkurangnya pengendalian diri, berkurangnya kuasa moral, berkurangnya semangat. Dalam sukacita praktek keagamaan, dan kecuali bertobat. Anda pada akhirnya akan sama sekali meninggalkan Allah. Anda tidak melakukan tekad perubahan dalam hidup Anda, ketika Tuhan diberikan. Karena engkau tidak melihat dan menyadari cacat tabiatmu, dan perbedaan besar, antara kehidupanmu dan kehidupan Kristus. Jadi, ketika Kristus berkata sesuatu, dan Anda menyadari itu adalah kebenaran. Kapan Anda mesti menerimanya? Pekan depan, bulan depan, tahun depan. Dengan segera mulai melakukannya dari saat itu, dan meminta Allah menolong Anda. Itulah hal yang paling penting. Saya tidak bisa melakukan hal ini sendirian, Tuhan. Tolonglah saya melakukannya. Berserah kepadanya, itulah satu-satunya cara dalam Anda mengatasi apapun itu, karena pertolongan Tuhan yang berlaku. Nah, bagaimana mungkin, Martin, ketika Anda mulai tidak suka kepada hal yang semestinya Anda lakukan? Ketika Anda melihat kembali ke masa itu. Saya tidak mengerti, mengapa saya telah begitu bodoh. Karena sekarang, hal yang dulunya saya tidak suka, sekarang menjadi hal kesukaan. Dan hal yang dulunya saya sangat sukai, sekarang menjadi hal kekejian. Itu semestinya hal yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Anda meremehkan pentingnya hal itu, sekarang ini. Lalu Anda mengalami hal yang tepat seperti dikatakan Ellen White. Berkurangnya semangat, berkurangnya iman, semuanya, yang pada akhirnya membangun, sikap yang sangat keras, yang tidak mau saya ubah lagi. Jadi apa gunanya doa-doa Anda, ketika Anda menyimpan dosa-dosa di dalam hati Anda? Kecuali Anda berubah total, Anda tidak akan bisa. Menjadi lelah karena tempelakan, sama seperti bangsa Israel. Dan sama seperti mereka, Anda akan murtad dari Allah. Itu adalah pernyataan yang paling serius. Dan pada akhirnya mereka berkata, sekiranya kami mati di padang gurun. Allah berkata, baiklah, aku akan membiarkan kamu mati di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Dan Allah berkata, tidak satupun dari mereka, yang berumur 20 tahun ke atas, yang akan masuk ke tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan Yosua. Martin, itu berarti
Mereka mengembara di padang gurun, selama 40 tahun. Sebenarnya, 2 tahun telah terlewati, sisanya 38 tahun lagi. 38 tahun ditambah 20, itu menjadi 58. Itu artinya banyak dari kelompok itu, tidak masuk ke Kanaan, dan mati sebelum mencapai umur 58 tahun. Itu adalah hal serius, ketika Anda melihat betapa sering malapetaka menimpa mereka. Dan bagaimana ular menggigit mereka, ini meminta korban ribuan nyawa. Ini adalah orang-orang pemberontak, karena Yosua dan Kaleb sudah tua, tetapi mereka bisa mencapai Kanaan. Mereka masuk, jadi, semestinya semua orang bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, itu sangat benar. Ini memang semacam spekulasi, jika Anda membaca selain kesaksian. Tetapi versi Alkitab mengenai hal ini, bisa diterima hal yang Anda katakan. Jika kita melihat hal yang Allah lakukan kepada mereka, yang menginginkan hal-hal ini, dan memenuhinya, maka apa yang terjadi? Sementara mereka sedang mengunyah makanan, Tuhan menimpakan penyakit kepada jiwa mereka. Jadi selama 40 tahun ini, bangsa Israel tetap memberontak. Mereka tidak secara tiba-tiba bertobat, karena tidak satu pun dari mereka sampai ke Kanaan. Ya, sungguh menakutkan.